Siapa yang pernah pulang dari pengajian, dan kakinya mati rasa sampai susah berdiri? Hampir semua orang Indonesia pernah mengalami ini. Duduk bersila 1 jam, 2 jam, kadang lebih, lalu begitu mau berdiri, kaki rasanya seperti disetrum. Seperti ada ribuan jarum menusuk dari dalam, dan kita panik. Langsung ada yang bilang, itu tandanya darah tinggi. Ada yang bilang, asam urat kamu naik. Ada yang lebih jauh lagi, itu pertanda kurang sedekah. Padahal, tidak ada satupun dari itu yang benar. Pertama, kita harus paham dulu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kaki kita. Tubuh manusia punya jaringan saraf yang menjalar dari ujung kepala sampai ujung jari kaki. Saraf ini tugasnya mengirim sinyal antara otak dan seluruh tubuh. Kalau kaki mau gerak, saraf yang memberi perintah. Kalau ada benda panas menyentuh kulit, saraf yang melaporkan ke otak. Bayangkan saraf itu seperti selang air yang mengalirkan sinyal ke seluruh tubuh. Saat kita duduk bersila terlalu lama, berat badan kita menekan jaringan di bawah lutut dan di bagian dalam paha. Tekanan itu seperti kaki yang menginjak selang. Aliran sinyal melambat, bahkan terhenti. Disinilah otak mulai bingung. Ia tidak mendapatkan laporan dari kaki. Maka otak mengirim sinyal darurat. Ada yang salah di bawah sana. Sensasi aneh yang kita rasakan itu, kesemutan itu, bukan tanda penyakit. Itu adalah alarm tubuh yang bekerja persis seperti dirancang. Tubuh kita sedang memberitahu bahwa posisi ini berbahaya dan harus segera diubah. Kedua, kita perlu meluruskan salah kaprah yang sudah beredar turun-temurun. Banyak yang mengira kesemutan terjadi karena darah berhenti mengalir. Logikanya terdengar masuk akal, tapi ini tidak tepat. Pembuluh darah kita jauh lebih kuat dari itu. Ia tidak mudah tersumbat hanya karena posisi duduk bersila. Yang terhambat bukan aliran darah, melainkan impuls saraf. Saraf di sisi luar lutut kita sangat rentan terhadap tekanan dari luar. Saat saraf itu tertekan cukup lama, ia tidak bisa mengirimkan sinyal dengan normal. Kaki terasa mati rasa. Lalu saat kita mengubah posisi, tekanan itu hilang. Saraf kembali aktif. Gelombang sinyal yang tadi tertahan langsung menyerbu masuk sekaligus. Itulah sensasi kesetrum yang kita rasakan. Itu bukan serangan penyakit, itu jaringan saraf yang pulih kembali ke kondisi normal. Asam urat tidak ada hubungannya, darah tinggi tidak ada hubungannya. Ini murni soal tekanan mekanis pada saraf. Ketiga, ada pola yang banyak orang tidak sadar mereka alami. Kalau kamu duduk bersila dalam posisi yang sama setiap kali ke pengajian, ada satu kaki yang selalu lebih dulu kesemutan. Biasanya kaki yang ada di bawah yang menanggung lebih banyak beban tubuh bagian atas. Ini bukan soal karma, ini soal distribusi berat badan dan anatomi posisi tubuh. Saat duduk bersila, kita cenderung condong ke salah satu sisi tanpa sadar. Sisi yang menanggung beban lebih besar akan mengalami tekanan saraf yang lebih berat. Maka kaki itu lebih cepat mengirimkan sinyal darurat. Orang yang rutin berolahraga biasanya lebih tahan duduk bersila lama. Bukan karena sarafnya berbeda, tapi karena otot inti dan pinggul mereka lebih terlatih, sehingga berat badan tidak sepenuhnya bertumpu pada saraf di kaki. Keempat, dan ini yang sering luput dari percakapan kita. Surah At-Tin ayat 4 menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Kita sering membaca ayat ini sebagai pujian atas penampilan fisik, padahal cakupannya jauh lebih luas dari itu. Sistem saraf manusia adalah salah satu arsitektur paling kompleks yang pernah ada di alam semesta yang kita kenal. Jaringan saraf di seluruh tubuh kita, jika direntangkan, panjangnya bisa mencapai lebih dari 100.000 kilometer. Dan di balik kesemutan yang terasa sepele itu, ada sistem perlindungan yang sangat canggih sedang bekerja. Tubuh kita dirancang untuk tidak membiarkan jaringan kekurangan oksigen terlalu lama. Maka saat ada ancaman, ia langsung mengirimkan sinyal peringatan. Kesemutan bukan tanda bahwa ada yang rusak. Kesemutan adalah tanda bahwa sistem perlindungan tubuh kita bekerja dengan sempurna. Itu bukan kelemahan. Itu keajaiban desain. Kelima, bukan berarti kesemutan selalu aman dan tidak perlu diperhatikan sama sekali. Kesemutan yang terjadi setelah duduk bersila lama dan hilang dalam beberapa menit setelah posisi diubah, itu normal. Yang perlu diwaspadai adalah kesemutan yang terjadi tanpa sebab yang jelas, bukan setelah duduk atau tekanan fisik apapun. Atau kesemutan yang tidak kunjung hilang, meski posisi sudah diubah, atau muncul berbarengan dengan kelemahan otot dan penglihatan kabur. Itu bisa menjadi tanda kondisi medis yang perlu diperiksa, seperti gangguan saraf perifer atau diabetes yang belum terdeteksi. Tapi kesemutan di acara pengajian setelah duduk bersila 1 jam, itu bukan darurat medis. Itu tanda bahwa kamu perlu sesekali mengubah posisi atau meregangkan kaki. Sesederhana itu, tubuhmu lebih pintar dari mitos yang beredar tentangnya. Mulai sekarang, dengarkan apa yang ia coba sampaikan.